Makanya banyak yang tunggak kemarin itu Kak. Karena tadinya bisa kita talangi Kak ya dari dana pribadi. Ketika itu macet nggak bisa kita bayar, kita ambil lagi uang. Nyangkrak banyak. Bahkan banyak beberapa desa itu kader-kadernya tidak terbayar. Alhamdulillah ternyata kita tahun ini 1 bulan lagi belum terbayarkan. Tapi DBH sudah masuk, nanti langsung kita bayarkan DBH tahun 2026. Itu bisa kita selesaikan. Desa Canggu banyak ya Kak ya. Iya, gimana ya Canggu? Biasanya 7 bulan itu belum dibayar tahun 2025. Tapi bukan saya buka ini Kak ya, hanya sekitar Kan sekedar mungkin itu enggak aja. sih kalau balai desa Canggu ini juga ya sering aktif gitu sama masyarakat terbuka. Itu aparat Enggak itu, gitu. Dari kepala desa mana juga nggak Iya. ini. aparat desanya itu dekat semua Kak. Haji Malela, Canggu itu tidak ada kasus ini sebenarnya, mungkin sampai dia habis jabatannya gaji tetap dipotong. Gitu. Iya, kemarin juga sempat baca sih Pak, katanya total korupsinya itu 728 juta gitu kan. Iya. Itu ada pemotongan juga. Iya, benar itu kalau segitu. Tapi kita nggak tahu karena bukan kita yang ngitung Kak ya. Iya. Dari pihak inspektorat yang menghitung ya. Total kerugian tetap seperti itu. 200 jutaan. Karena sebelumnya itu juga Kak, banyaknya itu kesalahan administrasi juga. Seharusnya dana desa dia tarik oleh kepala desa dan bendahara. Dari bendahara itu diberikan kepada pelaksana. Dari pelaksana lah baru ke TPK. Ini kan tidak. Dari bendahara langsung ke kepala desa dan kepala desa yang mengolahnya. Mengolah sendiri gitu Iya. Pak. Terserah dia yang dia mau dibuat apa dengan Iya. itu. Tapi sekarang kemarin kan tanya sama kakaknya masih di pengadilan ya Pak? Saya di kejaksaan. Kejaksaan. Iya. Oh. Kebetulan hari Selasa ini saya dipanggil lagi di kejaksaan. Masih saksi di situ memberikan keterangan. Hari Kamis saya ke sana, ada juga surat panggilannya. Saya sudah kooperatif, sudah datang ke sana, tapi mereka membatalkan sepihak. Katanya hari Jumat saja kemarin. Saya datang lagi hari Jumat ke sana, bilangnya zuhur aja. Saya datangnya pagi. Habis zuhur sebelum saya berangkat zuhur itu udah ditelepon oleh pihak kejaksaan, katanya hari Selasa saja. Hampir itu viral juga Kak. Kemarin tuh kalau memang saya tidak dikabarin oleh pihak kejaksaan, viral itu. Karena saya seolah-olah saya dipermainkan. Iya. Tapi kita Diundur-undur ya. terus. Bapak, saya izin rekam ya. Boleh. Pengen tanya-tanya sedikit juga sih Pak. Iya. Tapi kan kejaksaan udah ngeluarin program jaga desa. Itu udah berjalan belum Pak dari kejaksaan? Sebelumnya kalau itu sudah berjalan. Sudah berjalan itu. Udah. Udah. Dari berapa bulan? Yang itu kalau yang pertama itu kan yang pegang jaga desa itu bendahara. Namun yang sekarang ini tahun 2025 itu yang pegang itu kasih pelayanan kita yang pegang jaga desa itu. Itu kan juga gini Kak, ketika di inputnya jaga desa itu kalau memang udah dikerjakan. Iya. Kalau belum dikerjakan belum bisa kita input. Yang dikerjakan maksudnya apanya nih Pak? Itu kan jumlah dananya. Oh, jumlah dananya. Iya, apa-apa aja yang dibayarkan. Kan di situ ada juga di situ Kak. Sistemnya seperti Siskudes juga di situ. Sosialisasi baru juga disosialisasikan di tahun 2026. Dari pihak Kejaksaan. Tahun 2025 apakah kami tidak tahu apakah seperti apa itu apa ya kayak mereka ini hanya dipanggil berapa orang gitu. Ya dari pihak desa itu 2 orang, apa kepala desanya saja. Kalau kepala desanya saja yang dipanggil nggak nyampe nanti ke sini kan gitu. Oh, berarti sosialisasi itu kita yang datang? Iya, Ke yang di sana, kejaksaan. iya. Pak, langsung aja ya, Iya. saya mau nanya nih. Iya. Gimana sih Pak cara Desa Karangbanjarmanis menyampaikan informasi tentang penggunaan anggaran desa ke masyarakat supaya transparan? Itu ada per minggunya kah atau per bulan atau gimana? Iya, sebelumnya kalau yang sekarang ya Kak ya. Yang sekarang. Kalau yang sekarang setiap akhir tahun itu pasti ada.
setiap akhir tahun itu laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa itu. LPPD namanya. Itu ke BPD, dari BPD nanti kita undang masyarakat di situ. Jadi kita kasihkan juga arsipnya kepada BPD. BPD juga ketika masyarakat bertanya, mereka juga tahu itu isinya seperti apa. Dan juga kalau memang untuk masyarakat, itu masyarakat kita undang tua-tua kampungnya, tokoh-tokohnya yang ada di sini, perwakilan dari masyarakat. Kita laporan di situ. Itu kurang lebih apa ya Kak ya, 1 tahun sekali. Kalau untuk iya, kalau informasi lewat media kita ada juga. Ada juga. Untuk media dan juga kalau untuk RT aparatur desa itu kan kita laporkan juga itu setiap 3 bulan sekali penggunaan kita, apa yang kita gunakan dana desa itu kita undang dari RT-nya. Nanti masyarakat apa RT lah yang sosialisasi dengan masyarakat. Kalau sekarang tidak ada Kak yang kita tutup-tutupi. Iya, tapi sebelumnya dari tidak ada. Kalau Bapak yang kemarin itu ini juga nggak Pak? Enggak. Ke aparat pun? Enggak juga. Ya, kalau sekarang kita untuk pemerintah. Kalau misalkan ada musyawarah nih Pak, perencanaan pembangunan desa atau musrembang ya. Gimana perangkat desa memastikan masyarakat benar-benar ikut berpartisipasi, bukan hanya formalitas ya Pak? Iya, kita gini juga Kak. Makanya paling tidaknya yang kita undang itu warga masyarakat yang bisa mengakses informasi ke masyarakat juga. Iya. Contohnya tokoh-tokoh masyarakatnya yang kita undang, dan juga tokoh-tokoh adatnya ada juga di situ. Semuanya kita undang juga, tapi perwakilan dari masyarakat. Jadi kalau kita undang semua masyarakat di sini mungkin tidak cukup. Iya. Kurang lebih 100 orang yang kita undang. 100 orang. Nanti mereka menyampaikan lagi ya Pak? Iya, ketika kan di situ sudah jelas Kak. Rincian ada semua. Kegunaan dana-dana itu apa-apa aja yang kita gunakan, untuk apa aja dana itu ada semua di situ, berapa jumlahnya ada juga. Mungkin sekarang bendaharanya ada juga Pak? Bendahara hari ini lagi libur, ada urusan di rumahnya lah ini. Terus sejauh mana nih Pak perangkat desa memahami aturan administrasi, terutama batas-batas yang jika dilanggar bisa menjadi tindak pidana korupsi? Untuk saat ini ya kan, di tahun 2026 itu mulai kita sosialisasikan dari LBH kita undang di sini karena mereka yang tahu hukumnya, aturannya, dan juga aparatur juga pernah kita salah satu, tidak semua tapi kayak bendahara, perencanaan dan pemerintahan itu mempelajari aturan-aturan yang ada. Itu di Dinas PMD adanya. Karena kita di situ Kak tempatnya. Iya, Dinas PMD. Itu ya alhamdulillah sekarang mereka sudah paham dengan aturan-aturan yang ada. Jika melanggar kita tahu apa konsekuensinya. Kalau PMD udah sering kesini juga Pak? Kalau PMD tidak kesini Kak, tapi kita yang diundang ke sana. Iya. Ketika pelaporan kita tetap di sana. Iya. Mereka sekalian langsung sosialisasi juga. Itu juga kan ada juga Kak yang tertulisnya, bukunya ada semua di sini Kak. Jadi perangkat juga tidak hanya sosialisasi aja di sana. Kita sudah memegangi masing-masing. Iya. Tinggal kita mau membaca atau tidaknya. Benar-benar. Kemarin kan ada apa ya Pak? Kabarnya pengawas desa itu ada nggak Pak di sini? Kalau pengawas desa itu tidak pernah kita bentuk Kak. Nggak pernah ya Pak? Iya. Soalnya kemarin booming juga katanya setiap desa itu harus ada pengawas desanya. Iya. Seharusnya. Kalau itu kan baru juga pengeluarannya itu kayak. Pengawas desa itu kalau sekarang ini Kak, itu harusnya jatuhnya di BPD. Iya. Dia kan mahkamah tertinggi jadi desa ini. Iya. Harusnya yang mengawasi itu BPD, tapi tidak ada koordinasi
kepala desa dan BPD sebelumnya. Oh. Bertolak belakang, mereka ini kepala desa tidak mau transparan dengan BPD, apa langkah-langkah selanjutnya, tidak ada koordinasi seperti itu. Harusnya yang pengawas desa ini adalah BPD. Harusnya ya. Harusnya dari BPD diambil, dari masyarakat diambil, kita bentuk di situ. Tapi kalau kita hitung-hitung juga Kak, nggak ada. Dananya juga kan ada. Harusnya kalau memang dianggarkan di situ, kita bentuk di situ. Iya. Kembali lagi memotong dari pangkasan dana desa ya. Itu juga. Kalau mau kita hitung buka semua Kak, seluruh desa mungkin tidak ada pengawas desa. Pengawas desa itu adanya dengan di BPD itu Kak. BPD itulah tugasnya untuk mengawasi semuanya. Iya. Berarti kalau misalkan kepala desa sebelumnya nih sering ngadain sosialisasi nggak Pak? Deket nggak sama masyarakat gitu? Kayak misalkan ada acara 17 Agustus, dia dananya lancar apa nggak gimana? Apa kayak kalau untuk dana sosialisasi nggak ada sosialisasi dengan masyarakat. Hanya tertutup. Tidak akan terjadi seperti ini kalau memang terbuka. Iya, sebenarnya. Dana kayak 17-an tahun-tahun sebelumnya berapanya yang tahu itu pelaksana dan bendahara. Diserahkan di situ, cukup atau tidaknya uang ini diberikan di anggaran itu saya tidak paham. Saya tidak tahu selanjutnya, tapi yang pasti uang itu dari bendahara dikasihkan ke kepala desa, dari kepala desa baru ke pelaksana. Itu kan kesadaran dari masyarakat ya Pak. Iya. Mereka maksudnya turun tangan langsung. Iya. Tapi kalau dari aparat nih ada kecurigaan nggak sih Pak sebelumnya? Dengan Bapak ini sebelum dia ini ya ketangkep. iya. Kalau itu Kak, memang kami yang mungkin informasi dari masyarakat itu dari salah satu aparat desa. Oh. Kami bukan tidak tahu Kak, tapi ketika kami ini melawan sedikit saja, jabatan kami habis. Iya. Saya sebelumnya ini orang kelima sekdes jabatan Pak Kepala Desa ini. Selama 4 tahun ya, selama 2 tahun sekdesnya sudah 5. Berarti ganti-ganti ya Pak? Iya, saya kelima. Mungkin kalau saya melawan mungkin udah nggak kerja di sini juga. 4-nya ini karena melawan itu tadi Iya. atau? Iya. Iya. Ini kayak kita ini dikit aja langsung digeser ya Pak? Iya, tidak bisa Kak. Kita hanya menanyakan banyak contohnya Kak ya. Pak, ini pembangunannya berapa biayanya, anggarannya? Kalian nggak perlu tahu katanya. Oh. Ya kita seperti itu aja sudah dibilang seperti itu. Iya. Nggak perlu kita. Ya sudah lah kalau memang seperti itu. Tapi ketika ada seperti ini kita nggak bisa bantu. Iya. Bahkan saya bilang dengan seluruh aparatur desa, sejelas-jelasnya kita terangkan dengan kejaksaan. Tidak ada yang kita tutup-tutupi, karena ini masalah yang kita ini publik. Iya. Masyarakat, kepercayaan masyarakat. Kalau kita berbohong berarti mereka masyarakat tidak ada yang percaya lagi dengan kita yang ada di sini. Kalau untuk saat ini kita perbaiki kepercayaan masyarakat. Iya. Berarti itu yang waktu ketangkepnya tahun kemarin ya Pak? 2025. Mulai penaikannya ya Kak ya. Kalau naiknya tahun 2025, nah 2025 mulai diberitakan. Saat ini belum ketangkep kalau saat ini. Saat ini, karena ini masih proses Kak. Bapaknya belum ditahan. Belum. Udah bulan Juli ya Kak ya. Tanggal 17 Juli itu 1 tahun kita ini kasusnya. Oh. Masih ada di rumahnya. Iya.
Ya bukti aja, Bapak masih sering panggil buat saksi kan? Berarti Iya. belum kelar itu BAP-nya Pak. Belum kelar. Tapi waktu pemeriksaan Bapaknya datang? Iya, dipanggil juga. Tapi saya juga pernah juga bilang dengan kejaksaan, hanya bilang